Google Classroom gitu. Pertemuan kita keberapa nih, Fauzia? Pertemuan keberapa, Non? Pertemuan ke-11, Pak. 11 Ya, ya. ke-11 hari ini. Oke, berarti sama dengan yang lain ya. Kurang lebih sama lah, kecuali yang sesi pukul 8 tuh masih 10. Jadi nanti semuanya akan genap 16 termasuk UTS UAS. Nah, waktu yang ada itu kita manfaatkan untuk mengerjakan proyek pribadi. Nah, sambil Fauzi lihat jadwal kita terakhir itu kapan gitu, jadwal kuliahnya ya. Karena ada jadwal kuliah terakhir, tapi juga ada jadwal pemenuhan mata kuliah, pemenuhan tatap muka gitu. Jadi kita usahakan tetap pada posisi itu ya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ke Fauzi untuk mengatur atau mengelola kegiatan diskusi pada siang hari ini. Silakan, Fauzi. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Jabar dan teman-teman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pertemuan ke-11, yaitu presentasi kelompok A, kelompok 8 yang beranggotakan Dinda Riani Putri, Retno, Rizka Rahmadini, Salsabila Permaswari, Siska, dan Zoneta Lauli, yang akan membahas tentang tantangan dan upaya dalam memberdayakan geostrategi Indonesia. Untuk kelompok 8 dimohon untuk present terlebih dahulu untuk di spotlight. Ada yang bertiga bahkan. Rizka, Dinda, Siska. Iya, Pak. Di kampung. Ya, 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 dimaklumi, dimaklumi ya. Mungkin musimnya lagi musim gotong royong ini. Jadi satu layar bisa bertiga gitu. Oke, dipersilakan siapa yang jadi moderator. Moderatornya Sopo. Moderatornya Sopo. Siapa moderatornya? Salsabila, bukan? Retno. Bukan, Pak. Dinda, Pak. Dinda. Oh ya, silakan Dinda. Mana Dindanya? Iya, Pak. Oh, ya silakan. Oke. Ayo. Izin ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang kepada Bapak Jafar selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan materi terkait tantangan dan upaya dalam menghadapi geostrategi di Indonesia. Pak, maaf sebelumnya Mungkin ini boleh. saya nggak bisa share screen, Pak. Oh, belum. Belum Sebentar, bisa. Mas. Kang, Masih masih, belum, Pak? masih belum. Kenapa ini? Bentar, Pak. Sudah bisa belum, Mas? Sudah. Udah. Oke. Dimaksimalkan tayangannya. Nah, oke.
Maaf Bapak, ini Kenapa? dokum dulu atau lanjut ya Pak? Oh, foto dulu. Oke. Silakan saja. Fauzia, Kelompok di dokumentasi dulu aja. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, sudah Pak. ya, Lanjut kelompok. yang ada namanya. Ada Pak. Baik, izin melanjutkan. Boleh di next. Untuk kelompok 8 beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri Dindaryani Putri, Retno Restu Lestari, Rizka Rahmadini, Salsabila Permaswari Ismail, Siska, dan Zoneta Lauli Unidade Rai Timur. Next. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Kalau di saya jelas. Bab, bab 1, pendahuluan. Mulai di next. Latar belakang. Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia pada dasarnya memerlukan pengerahan sumber daya yang dimiliki, baik dari geografi, demografi, maupun sumber kekayaan alam atau yang disebut dengan SKA. Dengan modal dasar ini dan didukung oleh penguasaan iptek, serta tegaknya kepastian hukum, diharapkan pelaksanaan pembangunan nasional dapat mencapai tujuan dengan tepat, efektif, dan efisien dalam program jangka panjang, jangka sedang, maupun jangka pendek. Atas dasar itu diperlukan strategi pembangunan dengan mencermati, memperhatikan, mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional terkini yang demikian kita sebut sebagai geostrategi. Geostrategi juga merupakan suatu strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk menjaga, mempertahankan eksistensi, dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional, menuntut seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan, pemahaman geopolitik, dan geostrategi Indonesia. Boleh di next? Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan geostrategi Indonesia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ketahanan. Tiga, ada apa tujuan dan fungsi dari geostrategi. Yang keempat, bagaimana hubungan ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Yang kelima, bagaimana hubungan geostrategi dan pembangunan nasional. Yang keenam, apa saja model-model ketahanan nasional. Yang tujuh, ada apa saja asas, sifat, dan tujuan ketahanan nasional. Dan terakhir, ada bagaimana tantangan dan pembinaan ketahanan nasional. Tujuan mengetahui pengertian geostrategi Indonesia, mengetahui pengertian ketahanan, mengetahui tujuan dan fungsi geostrategi, mengetahui hubungan ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, mengetahui hubungan geostrategi dan pembangunan nasional, mengetahui model-model ketahanan nasional, mengetahui asas, sifat, dan tujuan ketahanan nasional, dan terakhir ada mengetahui tentang tantangan dan pembinaan ketahanan nasional.
Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, bagi dosen dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui dan menilai pemahaman mahasiswa, serta dapat menjadi evaluasi pembelajaran. Yang kedua, bagi mahasiswa, sebagai sumber informasi tambahan mengenai materi perkuliahan yang terkait. Yang terakhir, bagi masyarakat luas, sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Lanjut. Bab 2, telaah pustaka. Selanjutnya ada pengertian geostrategi. Pengertian geopolitik maupun geostrategi, keduanya diikat oleh pengertian dan unsur yang sama, yaitu geo yang berasal dari kata geografi. Hubungan antara geopolitik dan geostrategi adalah terletak pada strategi. Kata strategi berasal dari kata strategia, berasal dari bahasa Yunani yang berarti the art of general, atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Next. Dalam teori geostrategi terdapat dua aliran atau pendapat. Yang pertama ada aliran determinis yang mempunyai pengertian sempit dan mutlak. Yang kedua ada aliran posibilis yang mempunyai pengertian luas dan tidak mutlak. Geostrategi Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama bersifat daya tangkal dan yang kedua bersifat developmental atau pengembangan. Dapat disimpulkan bahwa geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Next. Selanjutnya ada pengertian ketahanan. Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kekuatan nasional dalam arti luas. Yang kedua ada ketahanan nasional atau TANAS, adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATAG, atau disebut juga ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Next. Yang ketiga, ada bab 3 pembahasan. Tujuan dan fungsi geostrategi. Tujuan geostrategi adalah untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegak hukum serta ketertiban, terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran, terselenggarakannya pertahanan serta keamanan, terwujudnya keadilan hukum serta keadilan sosial, adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Fungsi geostrategi, fungsinya ialah daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap integritas, eksistensi bangsa Indonesia dalam bermacam aspek. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Boleh di next. Nah, Ini siapa nih? pada Nggak ada kameranya. ini kenapa Pak? Nggak. Siapa? Hanya Salsa Apanya? Zoneta sama oh nih muncul lagi. Oke. Baik, izin melanjutkan. Ya. Pada materi sebelum-sebelumnya kan kita sudah membahas tentang geopolitik. Kalau kita membahas geopolitik, berarti itu dirumuskan dalam konsep wawasan Nusantara. Nah, pada materi kali ini kita membahas geostrategis. Nah, kalau geostrategis itu diwujudkan atau dirumuskan ke dalam konsep ketahanan nasional atau TANAS. Nah, geostrategis di Indonesia ini dirumuskan bukan untuk kepentingan politik
memerangi bangsa lain atau perang gitu ya. Nah, tapi untuk mewujudkan cita proklamasi yaitu merdeka, bersatu, berdaulat. Suaranya hilang. Dan makmur, dan juga untuk umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam masalah ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan di mana hal itu diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Boleh di next. Nah, ada 3 persepsi sudut pandang atau wujud dari geostrategi di Indonesia. Yang pertama itu ketahanan nasional sebagai kondisi. Artinya di sini ketahanan nasional ini bersifat dinamis, bisa naik dan juga bisa turun. Yang kedua itu ketahanan nasional sebagai metode, di mana metode penyelesaian masalah yang digunakan ini menggunakan pengajaran Asagata yang nanti insya Allah akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus yang ketiga ketahanan nasional sebagai konsumsi. Setiap orang harus apa ya menjalankannya gitu. Boleh di next. Lalu ada urgensi dari ketahanan nasional. Yang pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya. Nah, yang ini mengandung makna keteraturan atau regulitas dan stabilitas yang di dalamnya terdapat potensi untuk terjadinya perubahan atau the stability idea of change. Next. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia disebut juga sebagai Astagatra. Nah, di mana kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu yang pertama itu aspek alamiah yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra. Yang kedua itu aspek sosial yang terdiri dari Pancagatra atau 5 gatra. Nah, kalau kita gabungkan aspek alamiah dan aspek sosial ini, itu kan membentuk 8 ya. 8 itu diartikan sebagai Astagatra. Makanya di sini disebutnya sebagai Astragata atau 8 gatra. Oke, kita bahas yang pertama itu gatra geografi negara. Nah, hal ini tuh meliputi bentuk wilayah negara itu. Kan bentuk wilayah negara ada yang pantai, kepulauan, atau kontinental. Yang kedua, luas dari wilayah negara tersebut. Kan ada negara yang mempunyai luas yang sangat luas gitu, atau ada negara yang wilayahnya sempit. Yang ketiga itu posisi geografis, astronomi, dan geologis dari negara tersebut. Yang keempat, daya dukung wilayah negaranya. Apakah di negara tersebut ada wilayah yang uninhabitable atau yang tidak bisa dihuni, atau ada wilayah yang habitable dapat dihuni. Lalu yang kedua ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Nah, gatra keadaan dan kekayaan alam ini meliputi yang pertama itu potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Yang kedua itu kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alamnya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alamnya. Nah, tapi dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidupnya. Terus yang keempat, itu kontrol atau kendali atas sumber daya alamnya. Lalu ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, gatra penduduk ini salah satu mempunyai pengaruh yang besar untuk membina dan mengembangkan nasional. Nah, penduduk ini meliputi jumlah kuantitas, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Lalu selanjutnya aspek sosial atau pancagatra. Yang pertama kan gatra ideologi. Nah, ideologi ini nilai-nilai yang bersama yang diyakini untuk mempersatukan bangsa. Nah, ideologi ini penting terutama di negara kita seperti di Indonesia. Indonesia kan keanekaragamannya tinggi ya. Nah, oleh karena itu ideologi ini diperlukan agar Indonesia itu bisa tetap bersatu.
Nah, ideologi di Indonesia ini tercermin dalam Pancasila. Lalu selanjutnya itu ada gatra politik. Nah, gatra politik ini berkaitan dengan kemampuan mengolah nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan dan tetap stabil, serta konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Lalu yang ketiga ada gatra ekonomi. Nah, gatra ekonomi ini merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Nah, bidang ekonomi ini berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Nah, ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Lalu ada selanjutnya yang keempat itu gatra sosial budaya. Nah, tingginya nilai sosial budaya biasanya itu mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Lalu yang terakhir itu ada gatra pertahanan dan keamanan negara. Nah, unsur pertahanan keamanan negara ini merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Nah, pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tataran nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, dalam hal ini untuk menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan itu menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa itu. Boleh di next? Nah, konsepsi pertahanan negara ini dapat kita simbolisasikan seperti diagram berikut, di mana unsur-unsur ini mempengaruhi ketahanan nasional yang bersifat dinamis. Nah, ketahanan nasional ini dapat mencegah ancaman, baik ancaman militer ataupun non-militer. Nah, ketahanan nasional dan ancaman ini mempengaruhi kelangsungan bangsa dan negara. Boleh di next? Selanjutnya ada geostrategi dan pembangunan nasional. Geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Model ketahanan nasional akan dilihat pada pendekatan pembangunan nasional. Nah, untuk keterkaitan ketahanan nasional terhadap Retno kenapa? Nah, loh. Retno hilang. Retno hilang. Nah, muncul lagi. Retno kenapa matanya? Matanya kenapa? Halo, Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. apakah suara saya terdengar? Terdengar, iya. Sok, lanjutkan. Jadi lanjut ya, untuk keterkaitan ketahanan nasional terhadap pembangunan nasional tercermin pada konsepsi ketahanan nasional untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Boleh di next? Nah, ini bisa dilihat untuk ilustrasi hubungan atau keterkaitan ketahanan nasional terhadap pembangunan nasional. Ialah sebagai berikut. Jadi makin meningkatnya intensitas pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dan sebaliknya kokohnya ketahanan nasional akan mendorong lajunya pembangunan nasional. Boleh di next lagi? Pembangunan nasional akan mewujudkan hajat hidup orang banyak, terutama yang terpenting adalah terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, memerlukan pelaksanaan secara serentak dari 3 komponen berikut. Yang pertama, pengembangan fisik
untuk pertumbuhan fisik bangsa dan negara. Yang kedua, pembaharuan, di mana pembaharuan sendiri itu merupakan proses moralistik untuk membangun dan meningkatkan semangat kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada modernisasi. Modernisasi yaitu proses perubahan kebiasaan, cara berpikir yang dinamis, dan tanggap terhadap perubahan lingkungan dengan tetap memelihara nilai-nilai dasar yang baik dan dapat digunakan. Next. Untuk selanjutnya ada relasi antara ideologi, negara, geopolitik, geostrategi, ketahanan nasional, dan wawasan Nusantara. Nah, ini ada bagannya seperti ini. Jadi, Pancasila itu merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nah, nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai kekeluargaan, kerakyatan, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Selanjutnya, untuk cita-cita bangsa Indonesia kan sebagaimana telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandasan pada ideologi, yakni dasar negara Pancasila. Nah, untuk selanjutnya ada landasan visional bangsa Indonesia yang merupakan wawasan nasional Indonesia yang dikembangkan dan dirumuskan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional atau prasyarat mewujudkan cita-cita dengan mempertimbangkan pandangan geopolitik Indonesia, sejarah perjuangan, dan kondisi sosial budaya Indonesia. Wawasan Nusantara dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya. Selanjutnya itu yang terakhir ada geostrategi. Geostrategi sendiri itu adalah pelaksanaan dari geopolitik. Oleh karena itu, geostrategi adalah suatu strategi pelaksanaan suatu kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis. Kemudian untuk ketahanan nasionalnya itu menjadi metode pembangunan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas, kebijakan, atau regulasi dari pemerintah. Boleh di next? Selanjutnya ada model-model ketahanan nasional. Yang pertama ada model Lemhanas. Model ini berevolusi sejak tahun 1968 hingga mencapai bentuk analitisnya yang terakhir pada 1982. Model Thanas dengan konsep Astra Gatra atau 8 Gatra ini yakni meliputi yang pertama ada kondisi geografi, yang kedua kondisi demografi, yang ketiga kondisi kekayaan alam atau sumber daya alam, yang keempat kondisi pemahaman ideologi, yang kelima kondisi sistem politik, yang keenam kondisi sistem ekonomi, yang ketujuh kondisi sistem sosial budaya, dan yang terakhir kondisi pertahanan keamanan. Selanjutnya ada model kedua yaitu model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang banyak. Morgenthau mengadakan observasi atas tata kelola kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan nasional ditampilkan dengan gatra seperti di bawah ini. Yang pertama ada kemampuan geografi, yang kedua kemampuan sumber daya alam, selanjutnya ada kemampuan industri, kemampuan militer, yang kelima ada kemampuan demografi, yang keenam ada karakter nasional, yang ketujuh moral nasional, dan yang terakhir ada kualitas diplomasi. Lalu yang ketiga adalah model Klein. Model Klein melihat kemampuan suatu negara dari luar, sehingga yang terlihat adalah wajah kekuatan suatu negara yang dilihat dan dipersepsikan oleh negara lain. Model Klein ini menjelaskan jika hubungan antara negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, sehingga ketahanan nasional ditampilkan dengan gatra seperti di bawah ini. Yang pertama ada critical mass,
yaitu sinergi antara potensi demografi dengan geografi. Yang kedua ada kemampuan ekonomi, yang ketiga ada kemampuan militer, selanjutnya ada strategi nasional, dan yang terakhir adalah kemampuan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Lalu selanjutnya ada rumusan Daud Yusuf. Menurut Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tahanan nasional adalah kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan kewalatan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di sini ada rumus ketahanan nasional, yaitu K sama dengan dalam kurung W plus P plus M plus E plus M dikali dengan dalam kurung T plus C plus S. Yang dimana K adalah ketahanan nasional, W adalah wilayah, P adalah penduduk, N sistem nasional, E kemampuan ekonomi, M kemampuan militer, T tekad nasional, C kecerdasan rakyat, dan S strategi nasional. Selanjutnya itu ada asas, sifat, dan tujuan ketahanan nasional. Next. Asas-asas ketahanan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, yang merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial bagi manusia. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang artinya mencakup keseluruhan aspek kehidupan bangsa dan negara secara utuh yang merupakan bagian dari sistem kehidupan nasional. Perwujudannya yaitu dalam persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan keluar. Untuk mawas ke dalam sendiri tujuannya yaitu untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Kemudian untuk mawas keluar, bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan yang strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Next. Selanjutnya itu ada sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada mandiri, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat maupun menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga yaitu berwibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat yaitu konsultasi. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Kemudian ada tujuan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum. Yang kedua, berkehidupan bangsa. Dan yang ketiga, mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Next. Nah, tolong di next.
Yang selanjutnya ada tantangan dan pembinaan ketahanan nasional. Next. Pembinaan ketahanan nasional secara eksplisit adalah pembinaan keuletan dan ketangguhan bangsa. Karena ketangguhan dan keuletan adalah unsur-unsur dari ketahanan nasional. Pembinaan TANAS atau ketahanan nasional tersebut meliputi 8 gatra yang dalam kenyataannya memiliki tantangan yang makin kompleks. Boleh di next. Yang pertama, selanjutnya ada ketahanan nasional. Dibagi menjadi 8 aspek. Yang pertama ada aspek demografis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Robert Malthus bahwa penduduk akan bertambah menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan akan bertambah menurut deret hitung. Maka permasalahan-permasalahan mendasar dalam konteks kependudukan adalah yang pertama, tidak ada pengendalian pertumbuhan penduduk, tidak meratanya distribusi penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pendidikan, jaminan sosial, dan kerawanan konflik horizontal. Nah, pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini meningkat tajam dengan jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik atau BPS mencapai 237 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar ini, maka harus dikelola dan diberdayakan dengan baik agar menjadi potensi nasional. Nah, salah satu cara efektif adalah dengan melalui pemberdayaan masyarakat, karena secara kuantitatif Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Pengendalian pertumbuhan penduduk harus dilakukan secara konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Konsep keluarga berencana juga harus terus digalakkan secara masif kepada masyarakat. Dimulai dari pejabat negara yang memberikan teladan pada masyarakat, kemudian distribusi penduduk juga harus diselesaikan dengan beberapa strategi, diantaranya yaitu melalui program transmigrasi. Sampai saat ini, program transmigrasi tetap dijalankan oleh pemerintah untuk meratakan distribusi penduduk yang hanya berpusat di Pulau Jawa. Program transmigrasi tersebut harus diikuti oleh pemahaman kebudayaan yang luas dan mendalam bagi kelompok pendatang dan kelompok menerima. Hal ini dilakukan agar terjadi mutual understanding atau kesalingpahaman antar etnik kelompok yang berbeda. Pembangunan pusat-pusat industri juga harus disebarkan ke berbagai daerah karena kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut akan terbantu karena adanya lapangan kerja yang terbuka luas. Next. Yang kedua ada aspek geografis. Nah, ancaman yang muncul dalam konteks geografis adalah masalah wilayah perbatasan, pengelolaan wilayah perbatasan, penduduk di wilayah perbatasan, pemanfaatan pulau-pulau terluar, masalah garis batas wilayah negara, dan pembangunan di wilayah atau posisi yang strategis. Masalah wilayah negara tentu hal penting dan sangat substantif dalam berbicara negara. Konsep wilayah negara merupakan konsep wilayah negara Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, terjadinya sengketa wilayah batas negara dengan negara tetangga sampai saat ini menjadi indikator bahwa kita belum bisa memproteksi wilayah kedaulatan kita sendiri. Next. Yang ketiga, aspek sumber daya alam.
Aspek ketahanan nasional yang tidak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi menjadi negara yang belum tanggap untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah ini. Masalah yang menjadi potensi ancaman bagi sumber daya alam kita adalah pengeksploitasian sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan atau profit oriented tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan, sehingga eksploitasi dilakukan dengan tidak mementingkan keanekaragaman biologis dan lingkungan. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang diberi hak oleh pemerintah untuk mengelola potensi kekayaan alam suatu daerah seringkali beroperasi tanpa mengindahkan local wisdom atau norma-norma dari masyarakat setempat. Nah, perusahaan juga harus menghargai hukum-hukum lokal dan ramah terhadap budaya setempat, serta lapangan pekerjaan juga harus dialokasikan bagi masyarakat lokal. Next. Yang keempat, aspek ideologi. Nah, aspek ideologi merupakan salah satu aspek terpenting dari ketahanan nasional. Sebagai negara yang berpenduduk besar, wilayah negara Indonesia yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis Indonesia menjadi daman banyak negara di dunia. Interaksi yang luas antar negara menjadi sangat terbuka. Tentu konsekuensi logisnya adalah masuknya ideologi barat yang identik dengan liberalisme dan kapitalisme yang menjadi ancaman bangsa Indonesia. Kemudian, interaksi yang begitu terbuka antar penduduk dunia membentuk komunitas global yang hidup tanpa sekat-sekat lokalitas, tradisi, kebudayaan, serta agama. Masyarakat yang saling berinteraksi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif sekaligus negatif. Budaya asing yang masuk secara luas harus terus difilterisasi secara ketat oleh pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya berbentuk kebiasaan pola hidup, tetapi lebih jauh ke dalam ideologi yang mempunyai cara pandang yang mempengaruhi cara pandang masyarakat. Next. Tolong di next. Selanjutnya, yang kelima ada aspek politik. Ketahanan politik yang diharapkan yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut harus mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Maka dibutuhkan strategi yang efektif untuk mengubah itu semua. Ada dua pendekatan yang harus ditempuh. Yang pertama adalah pendekatan struktural, yaitu regulasi politik kenegaraan yang diproduksi oleh pemerintah, eksekutif, legislatif harus berdasarkan dengan kehendak rakyat, bukan mengedepankan kepentingan politik elit semata. Next. Masih ada? Masih, Pak. Selanjutnya yang keenam, aspek ekonomi. Nah, harapan akan terwujudnya ketahanan ekonomi tidak akan terwujud apabila sistem ekonomi liberal kapitalis masih terlaksana. Nah, agar stabilitas ekonomi terjaga dalam rangka ketahanan nasional, solusi yang dilakukan tak lain adalah penguatan kembali ekonomi kerakyatan seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945. Nah, lalu secara makro, orientasi
kebijakan ekonomi pemerintah lebih memihak kepada kaum pemodal lokal dan asing. Ekonomi makro menjadi cita-cita dan parameter pertumbuhan, bukan secara nyata melihat kehidupan masyarakat. Akibatnya adalah semakin besar ketergantungan kepada pemodal asing, maka makin jelas dampak kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan pemilik modal. Tolong di next. Yang ketujuh ada aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya Indonesia sedang mengalami krisis moral, yaitu contohnya yang pertama ada merosotnya tradisi gotong royong dan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan. Yang kedua, merosotnya moral agama yang mendukung perdamaian dan ketentraman harus dijawab dengan pendidikan beragama yang menyejukkan. Yang terakhir ada aksi-aksi radikalisme yang berujung pada tindakan anarkis. Selanjutnya, next. Yang terakhir ada aspek pertahanan keamanan, yaitu pertahanan dan keamanan. Salah satu kunci dalam konsep ketahanan nasional adalah stabilitas pertahanan keamanan, yakni terciptanya keamanan security dan tercapainya kesejahteraan prosperity. Maka diperlukan konsep-konsep pertahanan keamanan yang kuat dan efektif bagi stabilitas nasional. Nah, alat negara yang bernama TNI atau Tentara Nasional Indonesia berusaha atau bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Tentara Nasional Indonesia atau TNI juga sebagai alat pertahanan Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam bertugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Nah, begitu juga dengan kepolisian bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, keamanan juga terkait dengan penegakan hukum yang saat ini menjadi sorotan. Supremasi hukum adalah kunci agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Maka diperlukan ketegasan kepolisian dalam menindak pelanggaran dan tindak pidana apapun, apalagi terkait korupsi, terorisme, dan pelanggaran HAM. Nah, orientasi kerja selain pada national security juga kepada human security. Aspek pertahanan keamanan sebagai gatra ketahanan nasional bisa diwujudkan melalui pendidikan bela negara. Dan bela negara ini merupakan kerelaan untuk mengabdi dan rela berkorban untuk negara, baik dalam bentuk yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Contohnya mulai dari membuang sampah hingga ikut mengangkat senjata menangkal ancaman musuh. Next. Selanjutnya yaitu penutup. Tolong di next.
Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, geostrategi merupakan strategi dalam pemanfaatan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan tujuan serta sarana untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan eksistensi dalam melangsungkan hidupnya sesuai cita-cita dan citanya sendiri. Geostrategi Indonesia diwujudkan dengan konsep ketahanan nasional. Selain itu, ada pembangunan nasional yang tercermin pada konsepsi ketahanan nasional untuk menumbuhkan kondisi kehidupan nasional yang diinginkan melalui pembangunan nasional. Dan ada juga pembinaan ketahanan nasional secara eksplisit, adalah pembinaan keuletan dan ketangguhan bangsa. Karena ketangguhan dan keuletan adalah unsur-unsur dari ketahanan nasional. Salah satu contoh model ketahanan nasional ialah model Lemhanas, dan terdapat asas, sifat, dan tujuan dari ketahanan nasional itu sendiri. Next. Boleh tolong di next. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang kompleks, kaya akan sumber daya alam di mana sangat banyak sekali kelompok yang berusaha merebutnya. Kita sebagai pemuda haruslah ikut aktif dalam menjaga keutuhan Indonesia. Salah satu caranya dengan Salah satu caranya dengan mengetahui dan memahami teori dari ketahanan nasional yang selanjutnya akan dipakai untuk memperjuangkan dan mempertahankan kesatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang cinta tanah air, sudah sepatutnya kita tidak mudah menerima ideologi dari negara asing yang malah membawa kita menjauh dari ideologi sendiri dan berdampak pada melemahnya ketahanan nasional. Dengan semangat berjuang, penulis berharap para pemuda dapat membantu dan memelopori terbentuknya ketahanan nasional yang baik. Next. Boleh di next. Selanjutnya ialah referensi-referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint dan makalah. Oke. Ini paparannya lengkap ya. Tapi sumbernya kok agak tua-tua tadi itu ya. Tadi yang di dalam tulisan tuh ada yang 2004 gitu. Coba saya ini apa? Random ya. Random. Mulyono coba. Buka. Mulyono. Siapa yang mau membantu untuk membuka, menutup dan membuka? Jurnalnya ya, Pak? Iya. Mulyono itu kan jurnal kan? Mana? Siapa yang mau buka? Maaf Pak, ini sinyal remonya jadi susah ngirim Pak. Jadi maaf. Susah Bentar apa? Pak. Nggak Susah bisa apa? Susah apa Ibu Permaisuri? Salah ya? sinyal permaswari Pak. Oh, saya kira Permaisuri. Ya Pak. Permaisuri dari King Charles ya? Kan ya? Ketuaan ya? 70 tahun. Jadi gimana? Nggak bisa ditunjukkan? Anda semua pada posisi yang tidak di ruangan khusus ya? Iya, Semua di Pak. kampus. Iya, Iya kita Pak. lagi di kampus. Iya, 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 iya. Jadi nggak bisa di satu aja contoh. Kan harusnya sudah disimpan itu dokumennya. Sebentar. Ya.
Gimana, Bu? Bentar, Pak. Ya, Sinyalnya sebentar, lagi Pak. loading, lagi ngirim, Pak. Ini termasuk termasuk Fauzia juga ada di kampus ini. Enggak, Pak. Saya udah di rumah. Oh, Ini Pak jurnalnya pakai mana? mulia. Ya, mana? Ya, naik, aku naik. Oke. Nah, nama jurnalnya kan apa? Nama jurnalnya? Jurnal Kajian Lemhanas Oke, RI Pak. oke. Coba lihat statusnya di Sinta. Dia Sinta berapa itu? Sinta berapa? Bisa lacak nggak Sinta berapa? Ya, kan langsung dilacak dulu nih. Zoneta, Iya sebentar Pak. Ini lagi dibuka. coba. Udah. Untuk kemarin saya udah cari ada di Sita berapa, cuma nggak nongol Pak. Nggak nongol. Kok bisa Iya nggak? nggak ada gitu. Saya juga kurang tahu Pak. Hmm, harusnya bisa Sinta itu. Harusnya ada akses Sinta. Oke, oke, udah nggak apa-apa. Terus yang sumber berikutnya? Jurnal. Masih ada jurnal kan? Yang jurnal mana? Nggak ada lagi ya? Iya Pak. Sisanya kita pakai bahan ajar sama Hmm, buku. nggak apa-apa sih. Kayaknya seru ya dari posisinya nih. Posisinya di mana gitu. Kayaknya ini berdekatan nih ya. Gabung aja satu Zoom tuh berlima. Ya, semua mukanya kelihatan segini-segini gitu. Oke, ayo. Ayo mana lagi? Mana yang mau ditunjukkan? Satu lagi random lah ya. Kan ada 5 tuh. Saya mau lihat 2 gitu. Yang mana? Yang ini Pak. Ini kita pakai bahan ajar. Hmm. Tapi ketuaan itu 2012 Pak. itu ketuaan. Ada yang sudah terbaru kali. Ya, Kali 4 tahun terakhir. Kalau 2012 tuh udah berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun kan. Kalau bayi udah bisa lari-lari kemana-mana itu. Udah SD loh. Ya sudah. Jadi bagi buku yang udah tua, tolong diganti. Kalau dosanya tua, jangan diganti dulu ya. Nanti Anda kehilangan dosen, dosanya Pak Jafar udah tua, ya diganti aja. Oke. Oke ya. Jadi catatan saya itu, jangan
mengambil sumber yang terlalu lama. Ambillah 5 tahun terakhir. Jadi apa itu tadi? Yang jurnal itu kan masih muda kan 2017 ya. Ingat nggak tadi si Mulyono, Pak Mulyono itu? Ya betul Pak, 2017. Nah, 2017 ya lumayan lah masih bisa ditoleran kalau 2017. Itu juga kan sudah melampaui gitu. Oke, silahkan dipandu tanya jawabnya. 3 orang penanya atau 2 dulu deh, 2 dulu deh. Di layar udah ada 2 orang penanya dari Aurel dan Siti Fatimah Azhara. Untuk Aurel, silahkan mengajukan pertanyaannya dulu. Baik, terima kasih. Saya Aurel ingin bertanya, menurut kelompok, bagaimana implementasi geostrategi di Indonesia saat ini? Apakah mencapai tujuan dari geostrategi itu sendiri atau belum? Terima kasih. Terima kasih Aurel atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Siti Fatimah Azhara, silahkan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaannya, apakah unsur dari ketahanan nasional setiap negara bisa berbeda? Dan berikan alasannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Siti Fatimah Azhara. Kemudian untuk Anida, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan dari saya yaitu bagaimana Indonesia itu dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan posisinya dalam persaingan global. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Anida. Mungkin untuk pertanyaan dari Zahra, bisa langsung saya jawab, izin menjawab ya Bapak dan teman-teman semuanya. Pertanyaannya yaitu, apakah unsur dari ketahanan nasional setiap negara bisa berbeda? Jika iya, tolong jelaskan alasannya. Menurut kami, unsur ketahanan nasional setiap negara tuh sama. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, unsur ketahanan nasional tiap negara adalah sama. Yang membedakan adalah variasi yang dimiliki negara satu dengan lainnya. Contohnya yaitu pada sistem politik dan sistem pemerintahan. Unsur ini dimiliki oleh setiap negara, tetapi dengan isi dan cara menjalankannya itu yang berbeda dari tiap negaranya. Apakah terjawab untuk Zahra? Terjawab, terima kasih Dinda dan kelompok. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan posisinya dalam maaf, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan posisinya dalam persaingan global. Jadi Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing dan posisinya di pasar global. Negara ini telah membuat kemajuan dalam inovasi dan kecanggihan bisnis. Nah, masing-masing menempati peringkat ke-31 dan ke-32 dalam indeks daya saing global. Pemerintah juga
menekankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan invensi dan inovasi yang mampu bersaing secara global. Contohnya pada perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, mereka juga fokus pada pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing industri pertanian. Eh, Selanjutnya ada dari kementerian atau Kementerian Perindustrian yang berhasil meningkatkan indeks daya saing Indonesia menurut World Economic Forum's Global Competitiveness Index pada tahun 2017 sampai 2018. Baik, izin menambahkan jawaban dari Anida. Mungkin salah satu upayanya itu dengan pendidikan teknopreneurship. Nah, pertama, apa itu teknopreneurship? Jadi, teknopreneurship itu diibaratkan sebagai inkubator bisnis berbasis teknologi yang memiliki wawasan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, dan merupakan salah satu strategi terobosan baru untuk mensiasati masalah pengangguran intelektual yang semakin meningkat. Nah, dengan menjadi seorang usahawan terdidik, generasi muda akan berperan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian, lapangan-lapangan kerja baru. Selain itu juga bisa menjadi arena untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita bisa mempersiapkan tenaga handal dengan kompetisi global. Nah, pendidikan teknopreneurship ini perlu digalakkan pada saat ini karena problem sulitnya mencari lapangan kerja lulus merupakan salah satu masalah bangsa selain masih banyaknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi menawarkan program entrepreneurship atau teknopreneurship baik sebagai program minor maupun mayor kurikulum dan program studi. Nah, kita juga beruntung di UNJ juga udah ada yang seperti itu namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha gitu. Kayak jawaban dari kami, apakah sudah terjawab, Anida? Insya Allah sudah jawab. Terima kasih. Insya Allah. Ya, ini diskusinya bisa panjang, bisa pendek. Tergantung posisinya ada di mana. Posisinya ada di ruang yang buat tidak nyaman, mungkin nggak usah lama-lama ya. Pertanyaan Aurel itu pertanyaan yang butuh perbincangan yang serius karena harus diteliti satu-satu gitu. Apakah sudah sesuai atau belum? Tuh. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi saja. Ini bisa masuk ke pertanyaan kemana, monggo. Misalnya, kasus KKB di Papua. Jangan lupa loh ya, kan ada 5 ya. Polek, Sosbud, Hankam. Polek, Sosbud, Hankam. Ya kan gitu kan? Kasus KKB, kekerasan KKB pada masyarakat sipil atau bahkan polisi atau tentara di Papua, kalau kita menggunakan pendekatan geostrategi, itu tidak hanya dianggap sebagai masalah duduk atau warga negara Papua, gitu. Sebentar ya, ada yang mau masuk sebentar.
Oke, jadi diulang ya. Kasus KKB di Papua itu kalau menggunakan perspektif geostrategi maka itu dianggap tidak hanya problem masyarakat Papua, tapi harus dianggap juga problem seluruh rakyat Indonesia. Jadi luka di Papua juga luka di Jakarta, tuh pakai istilahnya begitulah, ya kan? Karena geostrategi itu seperti kita memandang satu tubuh. Jempol kita cantengan kan nggak hanya di jempol berasanya. Begitu kan, Retno ya? Betul ya? Retno pernah cantengan nggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak pernah ya. Nah, itu contoh ya. Jadi kekerasan kakak di Papua itu kalau menggunakan pendekatan geostrategi adalah menjadi problem seluruh rakyat Indonesia. Itu satu. Yang kedua, contohnya dari aspek ekonomi ya. Misalnya ada busung lapar. Busung lapar tuh apa problemnya? Kurang makan ya, kurang gizi, kurang asupan, stunting dan sebagainya. Di satu daerah. Nah itu juga nggak boleh dipandang hanya sebagai problem daerah itu. Tapi dianggap sebagai problem seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang disebut dengan kondisi dinamis suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan geostrategi Indonesia, ketahanan nasional, maka itu harus menganggap diri dan lingkungan itu sebagai satu kesatuan. Jadi jangan tidak dianggap terpisah-pisah, gitu. Oleh karena itu kuncinya, itu untuk menjawab pertanyaan Aurel ya, kuncinya nanti rakyat Indonesia itu harus sejahtera, adil dan sejahtera. Kalau adil dan sejahtera, maka kita bisa bicara soal satu kesatuan. Kalau nggak adil, nggak sejahtera, gimana? Gitu. Kalau orang masih lapar, nggak bisa ngomongin soal persatuan. Nggak bisa ngomongin soal nasionalisme, orang dia masih lapar gitu kan. Nah, pada saat seluruh rakyat Indonesia sejahtera, nah baru kita akan tuntut gitu kan, untuk meningkatkan cintanya kepada bangsa dan negara, nasionalisme yang kuat gitu kan, rasa persatuan gitu. Tapi jangan dibalik mikirnya gitu kan. Oh, kalau gitu karena kita miskin kita pecah belah aja, jangan gitu loh. Ini kan analisis ilmiahnya begitu. Sama lah dengan di keluarga, kalau keluarganya sejahtera, sekolahnya lancar, anaknya sehat-sehat kan gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, nah tadi yang unsur beda, unsur sama ini, gini. Dinda udah jawab tadi kan. Tetapi kita tahu bahwa setiap negara itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Punya kultur yang berbeda-beda. Punya sejarah yang berbeda-beda. Misalnya Malaysia dengan Indonesia saja, gitu kan. Kita kan kemerdekaannya hasil perjuangan. Kan gitu. Tapi kalau Malaysia kan dia disiapkan oleh Inggris untuk dimerdekakan. Artinya secara historis, lahirnya bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia itu berbeda. Sehingga wajar saja kalau punya perspektif yang berbeda juga tentang geostrategi. Gitu. Tapi kalau semua negara itu memperhatikan aspek darat, aspek laut, aspek udara, ya betul. Tapi latar belakang suatu negara itu berbeda-beda, jadi kemungkinan geostrateginya bisa berbeda. Gitu. Kemungkinan geostrateginya akan berbeda. Sehingga setiap negara punya strategi yang berbeda-beda dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Nah, sekarang pertanyaan Anida nih yang serius banget nih ya. Anida, bagaimana kita menghadapi persaingan global gitu kan? Karena saya orang pendidikan, saya ingin mengatakan bahwa jadilah pembelajar yang baik. Gitu. Salam. Silakan. Jadilah pembelajar yang baik. Artinya apa? Kita harus menjadi orang-orang yang belajar terus. Gitu. Malaysia dulu itu belajar ke Indonesia. Tapi sekarang kebalikannya. Kita belajar ke Malaysia. Berarti
investasi pendidikan untuk pengembangan SDM itu belum maksimal di kita. Gitu. Ya itu contoh sederhananya ya. Jadi persaingan global itu nggak bisa dilawan selain dengan ayo kita belajar terus gitu. Nggak boleh ketinggalan. Seperti Anda orang matematik misalnya. Kalau nggak didukung oleh kemampuan teknik informasi, nggak didukung oleh kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, kalau nggak mencermati jurnal-jurnal yang terbit di dunia internasional tentang matematik, ya Anda akan tertinggal. Gitu kan? Karena kebetulan kajian matematik itu universal kan? Betul nggak? Matematik di Indonesia dengan di Amerika sama nggak? Coba saya tanya nih. Permaisuri, matematik. Anda matematik bukan? Apa? Matematika di Indonesia dengan di Amerika sama nggak? Kurang tahu saya, Pak. Lah, Anda orang matematik bukan? Ya, iya, Pak. Orang matematik? Belajar matematik, Pak. Iya, iya. Iya. Kira-kira sama nggak? Rumus-rumus yang diajarkan sama nggak? Kalau dugaan saya sama. Oleh Kayaknya karena sama. itu, kalau Anda nggak ngikuti perkembangan matematik di level dunia, ya Anda akan ketinggalan. Kurang lebih begitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan ini. Karena heboh terus gitu kan, jadi saya kira kita cukupkan aja diskusi untuk hari ini. Ya, dikembalikan ke siapa tadi? Dinda apa Siska apa Rizka nih? Dinda ya. Namanya mirip-mirip gitu. Silakan Dinda. Iya Pak Dinda Pak. Oke, presentasi dari kami sudah selesai dan tanya jawab pun sudah terlaksana. Terima kasih kepada Pak Japar telah menambahkan materi dan menambahkan jawaban juga. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan sampai akhir. Kami dari kelompok 8 memohon maaf apabila terjadi kekurangan dalam pelafalan dan penyampaian materi dari kami. Sebelumnya aku punya pantun Pak, nanti tolong jangan cakap ya Pak. Baik. Waduh, ini baru nih orang matematik bikin pantun ya. Oke. Silakan. Jalan-jalan ke kota. Cakep. Cakep dulu Pak. Oh iya, ulang kalau gitu diulang. Jalan-jalan ke kota. Cakep. Asik. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Sekian presentasi yang dapat kami sekian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Iya. Baik, tepuk tangan. Ya, lupa kalau kelas ini kalau grogi, Pak. Saya bikin juga ya. Tapi agak panjang akhirnya ya. Sekian presentasi dari kita ucapkan terima kasih, gitu kan? Sekian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Oh, semoga bisa bermanfaat. Karena minum alpukat ya? Iya, karena beli alpukat, Pak. Oh, karena beli alpukat. Baik, kalau gitu. Terima kasih, Dinda, sudah dikasih pantun sore ini. Kembali ke galeri ya, Fauzia. Ya, silakan difoto dulu. Oke, baik Pak. Untuk teman-teman yang bisa on cam ya. Oke, aku izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Ini bakal jadi kenangan bahwa fotonya ada yang bertiga gitu kan, ada yang berdua gitu.
Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada hari ini ya. Jadi geostrategi itu yang utama adalah semangat kita untuk menjaga persatuan bangsa. Ya, kalau mau dipendekin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya, sampai bertemu minggu depan ya. Izin meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.